Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astrid Ramadhani dengan NIM 32024020014 dari kelas 2B Program Studi Manajemen Informatika. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat database menggunakan XAMPP, PHP MyAdmin, dan dikoneksikan dengan Visual Studio Code lengkap dengan CRUD dan tampilan bootstrap-nya. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Cara yang pertama, buka XAMPP, lalu startkan Apache dan MySQL. Lalu di MySQL, klik admin. Setelah diklik admin, otomatis kita akan masuk ke PHP MyAdmin-nya. Setelah masuk ke webnya, kita buat di baru, lalu kita buat nama database-nya. Saya di sini akan membuat database store iPhone. Di sini saya akan membuat 4 tabel. Yang pertama, saya akan membuat tabel kategori dengan jumlah kolomnya 2. Di kolom pertama saya berikan ID kategori dan auto increment-nya saya centang, otomatis dia akan primary key. Kolom kedua saya beri nama kategori, jenisnya varchar, terus panjang nilainya 100. Klik simpan. Udah jadi satu tabel. Selanjutnya kita akan buat tabel baru. Nama tabelnya supplier. Saya berikan 3 kolom. Kolom pertama saya isi ID supplier. Di ID supplier, auto increment-nya saya juga centang. Dan dia otomatis primary key. Kolom kedua saya beri nama supplier. Jenisnya varchar, panjang nilainya saya berikan 100. Terus kolom ketiga saya beri nama kontak. Jenisnya saya berikan varchar juga, panjang nilainya juga sama 100. Lalu klik tombol simpan lagi. Terus saya akan membuat tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga saya beri nama tabel produk dengan jumlah kolom 6. Kolom pertama saya beri ID produk. Di ID produk jenisnya in, terus auto increment, dia otomatis primary key. Kolom kedua saya beri nama produk. Jenisnya varchar. Panjang nilainya saya beri 100. Kolom ketiga saya beri harga. Di harga jenisnya saya beri desimal. Panjang nilai 10,2. Kolom keempat saya beri stok, jenisnya in. Terus kolom kelima saya beri ID kategori. Kolom keenam saya beri ID supplier. Lalu klik simpan.
Lanjut, kita akan membuat tabel terakhir, yaitu tabel stok masuk dengan jumlah kolomnya 4. Kolom pertama saya beri ID masuk, saya auto incrementkan juga. Terus kolom yang kedua ID produk, kolom ketiga jumlah, dan kolom keempat tanggal. Di tanggal jenisnya saya beri date ya. Lalu klik simpan. Lalu kita masuk ke folder, cari folder C, lalu exam pp, lalu htdocs, lalu kita tambahkan folder baru, kita beri nama store iPhone. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Dan kita akan membuka folder yang tadi kita sudah buat, yaitu folder Store iPhone. Setelah itu kita tambah file di dalam folder tersebut, koneksi PHP, dan inilah kodenya. Lalu saya buat lagi index PHP, dan ini kodenya. Sudah selesai, lalu kita buat file lagi. Kita buat dengan tambah produk PHP, dan ini kodenya.
Lanjut, di sini kita akan buat file lagi. Ini saya beri nama simpan produk PHP. Dan ini kodenya. Terus kita buat file lagi dengan nama edit produk PHP. Dan ini kodenya. Lanjut lagi, kita buat file lagi dengan nama update produk PHP. Dan ini kodenya. Setelah itu, kita buat file lagi dengan nama hapus produk PHP. Dan ini kodenya. Lanjut lagi, saya akan membuat file dengan nama kategori PHP. Dan ini kodenya. Lanjut lagi, di sini saya akan membuat hapus kategori PHP. Dan ini kodenya. Lanjut, saya akan membuat file lagi, yaitu supplier PHP. Dan ini kodenya. Terakhir, saya akan membuat file stok masuk PHP.
Dan ini kodenya. Selesai. Lanjut kita buka browser. Ketikkan di browser http localhost store iPhone. Dan inilah tampilannya. Lalu kita akan mengisi kategorinya. Tambah. Sudah bisa ya teman-teman. Lanjut kita ke supplier. Kita isi. Sudah bisa juga ya teman-teman. Lanjut kita ke tambah produk. Contohnya seperti ini. Oke, bisa ya teman-teman. Lanjut ke stok masuknya. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan produk lagi. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba edit produk. Oke teman-teman, sekarang sudah saya edit ya. Lanjut kita akan coba fitur hapusnya. Oke, fitur hapusnya juga sudah bisa ya teman-teman. Dan inilah video tutorial dari saya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.